Kita lanjutkan. Jadi pada kita buat kemarin sudah kita ajarkan bagaimana cara baginya lewat Google Drive dan lain-lain ya, cara bagi Google Drive-nya dan lain-lain. Sekarang kita mau belajar bagi dengan cara yang lain, teman-teman. Jadi salah satunya kita bisa bagi dengan melakukan ekspor. Jadi bisa pergi ke kiri atas ini ya teman-teman, file, export as KML file. Jadi kita bisa ekspor sebagai file dengan tipe .kml. Dalam hal ini namanya yang saya buat ini pemetaan 1.kml. Nah, ini bisa diberikan ke teman yang lain, lalu nanti bisa kalau tadi ekspor, sekarang bisa diimport gitu ya teman-teman, data KML-nya. Nah, jadi Google Earth yang kita pakai ini walaupun sudah bisa melakukan berbagai hal, ini masih Google Earth yang versi anggap saja untuk orang umum gitu ya. Ada versi yang lebih pro gitu ya. Ada Google Earth Pro. Jadi kita bisa cari nih. Untuk desktop ya. Mungkin yang kita cari Google Earth Desktop itu nanti muncul beberapa link yang ada. Kok deh. Kita pilih Google Earth Pro deh. Oke, sama sih. Ini berarti ya. Kita coba Earth version ini kita masuki. Kita lihat isinya apa. Harusnya Anda disuruh milih ya. Web, mobile, atau ini Google Earth Pro on desktop. Jadi ada 3 versi ya. Web yang sudah kita coba itu, mobile yang untuk dijalankan di smartphone, lalu ada yang Pro untuk dijalankan di laptop atau komputer, teman-teman. Bisa diklik. Nah, ini bisa Anda download ya. Download Earth Pro on desktop. Jadi silakan di-download. Saya sudah download. Ini dapatnya Google Earth Pro Setup, dan ketika dijalankan, nanti ada download yang lebih tambahannya gitu. Jadi belum selesai yang di-download di sini cuma 1 mega, nggak sampai 1,5 mega nih ya. Nanti ada tambahannya, di-download lagi dan terinstall di dalam komputer teman-teman kalau sudah selesai melakukan install. Jadi bisa di komputer atau di laptop ya teman-teman. Kalau sudah, teman-teman bisa lihat hasil instalasinya. Ini ada ya Google Earth Pro. Bentuknya seperti ini. Bisa dijalankan. Ada tooltip dan lain-lain. Teman-teman bisa belajar dari tooltip ini ya. Banyak hal yang bisa dipelajari di sini. Sama dengan yang di web, cuma di sini tambahannya ada banyak nih teman-teman. Ada tools di sebelah kanan, sebelumnya tidak ada. Terus ada, kalau sebelumnya naruh flashmark itu bentuknya tombolnya seperti itu, sekarang bentuknya seperti ini. Nah, ini shape juga bentuknya seperti ini, polygon ya. Pad seperti itu, ada tambahannya image overlay, bisa menaruh gambar di dalamnya. Record a tour, kita bisa melakukan record ya, rekaman, merekam perjalanan di dalam Google Earth-nya ini. Dan lain-lain banyak ya teman-teman. Jadi fiturnya lebih banyak. Kalau sebelumnya kalau mau lihat lebih dekat ini harus di zoom dengan cara seperti itu. Sekarang bisa di zoom dengan tanda panah ini. Gitu. Terus gimana? Terus apa kita harus mulai dari awal? Enggak, teman-teman. Kita bisa masukkan hasil dari pekerjaan kita yang tadi. Jadi kita bisa lakukan file, open teman-teman ya. Jadi yang sudah kita download tadi, ini ya pemetaan 1.kml. Ini kita lakukan
pemindahan ke dalam Google Earth Pro-nya. Jadi pakai open. Ini pemetaan 1 KML-nya tinggal dipilih. Oh, sebelumnya mungkin nggak muncul ya. Kalau sebelumnya nggak muncul, Anda pilih di tipe ini ya, tipe filenya, diklik, lalu ke atas sendiri biasanya Google Earth, KML, KMZ, ETA ini. Dan ini memang versi apa ya? Tipe versi yang lama. Ekspor-eksporan, cara mengekspor dengan versi yang lama. Jadi kalau Anda klik ini, nanti muncul pemetaan 1.kml. Mungkin sebelumnya nggak muncul ya, gara-gara yang dipilih mungkin bukan yang ini. Contoh misalnya yang dipilih itu CSV mana ya? Di bawah deh kayak banyak. Ini mungkin ya, TXT, CSV, Geo, JSON, dan lain sebagainya. Nah, KML-nya kan nggak muncul ya teman-teman. Anda pilih yang paling atas sendiri. Ternyata masih ada lagi yang di atas, yaitu Google Earth ini. Setelah Anda pilih, Anda open teman-teman. Nah, otomatis diarahkan ke hasil pemetaan kita sebelumnya yang dari web. Oke, hampir sama ya teman-teman. Ada shape atau polygon, ada rute atau path, dan bisa langsung dipakai sebenarnya. Kalau saya klik 2 kali, ada zoom-nya kayak gini ya, bagus ya. Gitu mendekat. Dan kita bisa buka datanya di sebelah kiri ini ya teman-teman. Nah, Project 1, Kampus Unwaha. Kampus Unwaha itu yang tadi ya, yang ini ya. Ternyata warna dari pemetaan kita itu tidak ekspor ya. Jadi yang kita bisa masukkan ke sini shape-nya, jadi apa latitude longitude-nya yang sudah kita tandai berupa poligon maupun rutenya ya, path-nya ya. Kalau sudah ini sebenarnya kita bisa rubah sama kayak yang sebelumnya, cuma cara merubahnya agak aneh ya. Karena nggak langsung muncul, anehnya bukan gara-gara caranya sulit itu bukan, tapi nggak langsung muncul di sini ya. Kalau sebelumnya kan langsung muncul di sebelah kanan. Nah, kita klik kanan teman-teman. Kampus 1 Unwaha ini kita bisa klik kanan. Lalu kita pilih properties yang bawah sendiri ya teman-teman. Nah, muncul nih deskripsi, view, altitude ketinggian, measurement ukurannya, keliling dan luasnya dan lain-lainnya. Ini kita bisa tandai areanya teman-teman. Areanya kita ganti warnanya, misalnya jadi agak hijau, hijau yang paling pojok ini ya. Oke. Tapi opacity-nya masih 100. Kita ganti opacity-nya mungkin jadi 30 biar nggak terlalu tebal, jadi kelihatan gitu ya. Atau mungkin agak lebih tebal lagi 40. Oke. Ini garis tepinya. Sekarang masih putih, kalau mau diganti warna yang lain misalnya merah, bisa teman-teman ya garis tepinya. Biar lebih kelihatan, kita pilih oke. Nah, ini kita bisa lihat seperti yang sudah kita tandai, bahkan lebih banyak editannya ya. Kalau nggak salah ini Anda bisa lihat ya. Di sini kelihatan ternyata ada jalan pintas. Dari sini jalan masuknya, dari sini jalan masuknya, dan dari sini kok ada jalan pintas nih. Gimana ini? Oh, ternyata bisa tembus ke sini ya. Bisa nyambung ke pondok pesantren Asadi ya. Sakti ya. Ya, bisa anggap aja gitu. Ternyata ada tanda-tanda lebih banyak ya teman-teman yang bisa kita perhatikan dari sini. Oke, silakan deh buat main-main ya teman-teman. Mungkin Google Earth Pro ini harus install beda dengan yang sebelumnya, tapi kemampuannya lebih banyak nih teman-teman. Kemudian yang sudah kita buat ini kita bisa rubah. Kalau sebelumnya bagikan ke orang itu gampang ya pakai Google Drive, kalau di sini bagikan ke orang lain ini harus menggunakan cara yang
seperti tadi ya, apa namanya, membagikan file, gitu ya, biar kelihatan. Jadi filenya dibagikan. Width-nya kita tambahkan. Cuma supaya kelihatannya. Mungkin lebih kelihatan. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus yang atas ini ada juga ya. Silakanlah diatur sendiri ya teman-teman. Ini sudah. Terus kita bisa save ya teman-teman. Seperti biasa, save places as gitu ya. Nah, sama seperti nge-save Google apa namanya? Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Jadi bisa disimpan. Mungkin kita buat baru. Sudah belum? Kita kasih tanda atau nama satu ya. Jadinya KMZ. Kalau tadi KML, sekarang ini KMZ. Ya. Kita save-nya sebagai save. Terus kita bisa print teman-teman. Jadi hasil dari penelitian, pengamatan kita yang kita tandai ini, kita bisa print. Kita zoom out dulu ya. Mungkin bisa nggak kelihatan semua. Kayaknya kok sulit. Kita bisa lakukan file, print. Nah, kalau yang tadi kan nggak ada nih ya. Ini kita punya legenda. Legendanya juga bisa kita ganti ya teman-teman. Mana yang mau tidak dimunculkan. Alfamart kita hapus. Itu nggak ngapain kita masukkan Alfamart ya. Kecuali memang nyatet Alfamart. Mas, SPPU. Ini mungkin yang ini nggak usah deh ya. Tinggal dari Unwaha ke Aula ya. Sana. Nah, ada legendanya teman-teman. Dan ini bisa kita print. Set. Atau mau diganti biar lebih jelas lagi dikasih tanda apa, ditambahi. Mungkin di sini dikasih tanda sama seperti ini, monggo silakan teman. Bisa di print jadi PDF ya. Dikasih nama ini. Jadi nggak langsung ngeprint di kertas ya teman-teman. Bisa ngeprint jadi file PDF. Nih, save PDF. Oke, nama mapnya kita tanda ya. Baik. Unwaha Yayasan atau PPBU. Ya, kalau ada salahnya, salah tulisin saya mohon maaf. Perguruan tinggi. Lupa sih, kepanjangan ini. Segitu aja lah ya. Ini bisa save PDF. Gitu ya. Dikasih nama satu juga. Dengan KMZ ya, satu aja. PDF. Nah, ini bisa diserahkan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Kalau memang diperlukan ya. Jadi mungkin materinya ini aja untuk pertemuan kali ini. Silakan dicoba ya teman-teman. Silakan main-main dengan tools yang baru. Kita tambahan tools yang banyak ini. Salah satunya view on Google Earth on web. Oh, sudah masuk sini. Balik lagi ke web. Ya enggak apa-apa. Supaya lebih gampang baginya. Kalau di yang web itu kan gampang baginya ya kalau pakai Google. Mungkin sekian itu aja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.